Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Kak Septi dari Zagotos Motivation. Besar harapan saya bahwa teman-teman semua dalam kondisi baik dan sehat. Amin. Pembahasan kita kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana berteman yang sehat. Kalau saat ini orang sering bilang teman yang sefrekuensi. Namun menurut saya sebenarnya teman yang sefrekuensi itu nggak ada. Tapi yang ada tuh teman yang saling memahami, saling mengerti, dan saling melengkapi. Karena setiap orang berbeda, tidak ada yang sama, tidak ada yang sefrekuensi. Namun bagaimana kita saling memahami, saling mengisi, itulah yang terpenting. Benar nggak? Ya benar-benar aja menurut aku. Oke, teman-teman semua, siapapun di dunia ini pasti ingin punya teman, ingin punya sahabat. Karena kita makhluk sosial dan butuh orang lain di sisi kita. Kita butuh teman yang bisa mendukung kita, bisa membantu kita untuk semakin lebih baik tentunya, dan untuk menolong kita ketika kita berada di titik terendah. Namun tidak bisa dipungkiri, lingkup pertemanan turut ambil bagian dalam kemajuan dan perkembangan diri kita loh. Sehingga ada istilah mengatakan bergaul dengan pencuri, lama-kelamaan Anda bisa jadi pencuri. Itulah contoh kuatnya pengaruh dari sebuah pertemanan. Untuk itu, teman-teman semua tidak ingin dong salah dalam memilih teman. Oleh karena itu, apa yang perlu kita ketahui untuk mendapatkan pertemanan yang sehat dan membangun? Di sini saya membagi 5 poin atau membagi 5 tips untuk berteman yang sehat. Poin yang pertama, bertemanlah dengan orang yang juga mau berteman dengan Anda. Artinya harus ada unsur penerimaan dari kedua belah pihak. Karena jika si A misalnya mau berteman dengan si B, sementara si B tidak menginginkan, maka tentu saja pertemanannya tidak baik. Akan ada salah satu pihak yang merasa tidak nyaman. Jadi, jangan berusaha mengejar orang yang tidak menerimamu sebagai teman. Itu hanya akan membuang-buang waktu Anda. Bertemanlah dengan orang yang mau berteman juga dengan Anda. Selanjutnya poin yang kedua, bertemanlah dengan orang-orang positif untuk kemajuanmu. Maksudnya di sini positif adalah orang yang bisa mendukungmu dan kamu juga bisa mendukungnya. Mengapa saya katakan demikian? Karena ada orang yang mau mendukung temannya agar semakin lebih baik, tetapi sebaliknya teman satunya tidak peduli. Itu bukan pertemanan yang sehat, karena pertemanan itu harus timbal balik, geng, atau saling. Apa yang kamu harapkan untuk temanmu lakukan padamu, maka lakukan hal itu juga padanya. Misalkan kamu ingin dibantu ketika membutuhkan pertolongan, maka bantu juga temanmu. Kamu ingin dihargai, maka hargai juga temanmu. Kamu ingin dimengerti, maka mengerti juga temanmu. Nah, jadi harus seperti itu. Bergaulah atau bertemanlah dengan orang-orang yang positif agar kamu semakin lebih baik dan saling mendukung. Berikutnya poin yang ketiga adalah saling terbuka dan jujur. Nah, ini poin penting ya, saling terbuka dan jujur. Sebenarnya dalam hubungan apapun, tidak hanya dalam pertemanan, di dalam berpacaran pun perlu saling terbuka dan jujur. Berteman pasti kita terlibat dengan emosi pribadi. Kita pasti selisih paham. Maka perasaan apapun yang kamu rasakan ketika temanmu melakukan sesuatu yang tidak berkenan denganmu, ya sampaikan hal itu secara baik-baik bahwa yang dia lakukan menyinggung kamu, supaya lain kali tidak diulangi. Sehingga dengan keterbukaan ini tidak menyimpan dendam atau luka, dan hubungan kalian bisa berjalan dengan baik. Atau bersikap jujur bila ada sesuatu yang terjadi. Ya, jika ada sesuatu yang terjadi, terbuka, jujur terhadap temanmu. Ingat, teman yang melakukan kebohongan untuk kebahagiaanmu adalah teman yang buruk dan akan membuatmu tidak bisa memperbaiki kesalahan. Kalau temanmu melakukan kesalahan, jujur. Jika temanmu melakukan hal yang tidak benar, jujur, terbuka. Itulah teman yang baik ya. Karena kita mau berkembang, kita mau maju, kita mau semakin lebih baik. Nah, teman yang baik pasti memberitahukan atau jujur kepada temannya ketika ada kesalahan yang terjadi. Berikutnya poin yang keempat, saling menjaga kepercayaan. Menjaga rahasia pertemanan, tidak menggosipkan teman kepada orang lain.
menjaga kepercayaan. Biasanya hal semacam ini diuji ketika kita sedang konflik dengan teman kita atau sedang selisih paham dengan teman kita. Banyak orang tidak bisa menjaga rahasia temannya oleh karena mereka sedang berantem, sehingga semua rahasia ataupun aib dibongkar dengan orang lain. Saya mau katakan, dalam keadaan berjalan baik maupun dalam keadaan kurang baik hubungannya dengan teman, jagalah rahasia teman. Karena kepercayaan is number one. Betul? Ya, betul-betul aja. Oke, poin yang kelima, saling memaafkan dan meminta maaf. Nah, ini juga penting. Poin ini penting ada dalam pertemanan. Karena namanya kita manusia biasa, tidak terlepas dari kesalahan, maka kita perlu saling memaafkan dan meminta maaf. Ya, namanya kita berbeda watak, berbeda latar belakang. Nah, jadi perlu pengertian satu sama lain, perlu pemahaman satu sama lain, perlu memaafkan ketika teman kita melakukan kesalahan, dan perlu kita meminta maaf juga ketika kita membuat kesalahan. Jangan membiarkan ego mendominasi jika tidak ingin pertemanannya bubar, jika tidak ingin pertemanannya hancur. Ya, jadi perlu saling memaafkan dan meminta maaf. Itulah kelima tips yang harus dimiliki dalam pertemanan, geng. Jika kelima hal ini sudah diterapkan, maka percayalah pertemanan kalian akan berjalan baik karena ada pengertian satu sama lain di dalamnya. Sekali lagi saya tekankan, tips di atas tidak hanya sepihak yang melakukannya, namun kedua belah pihak. Sebab jika sepihak akan jadi timpang. Dan itu bukan lagi pertemanan namanya, tetapi relasi yang bertepuk sebelah tangan. Ternyata bertepuk sebelah tangan tidak hanya berlaku di hubungan pacaran, tapi juga dalam pertemanan bisa bertepuk sebelah tangan. Hati-hati. Nah, di sini saya akan memberikan tambahan informasi. Saya dapatkan informasi dan setelah saya simak, setelah saya baca, benar juga. Informasi ini saya tidak tahu sumbernya dari mana, tapi dia mengatakan ada 5 tipikal orang yang wajib ada di sekitar kita. Siapakah mereka? Nah, kita belajar. Tipikal yang pertama adalah the dreamer atau sang pemimpi, yaitu orang yang membuatmu selalu berpikir positif tentang mimpi. Nah, supaya kita punya mimpi, berpikir positif, ya. Karena ada banyak orang nggak punya mimpi loh, nggak punya cita-cita loh. Nah, orang ini perlu ada di sisi kita. Kemudian yang kedua, the hard worker atau sang pekerja keras, yaitu orang yang akan memotivasimu untuk bekerja lebih keras mencapai mimpimu. Nah, tidak hanya bermimpi, tapi ada orang yang memotivasi kamu untuk bekerja giat, untuk bekerja keras supaya mimpimu bisa tercapai. Kita butuhkan tipikal sang pekerja keras ini ada di sisi kita. Kemudian tipikal yang kelima adalah the realist atau sang realistik, yaitu orang yang membantumu berpikir kritis dan berhati-hati untuk mengambil keputusan. Supaya nggak salah membuat keputusan, kita perlu orang-orang realistik, orang-orang yang berpikir kritis ada di hidup kita, supaya mereka bisa membantu kita untuk mengambil keputusan yang tepat. Kemudian tipikal yang keempat adalah the pusher atau sang pendorong, yaitu orang yang akan mendorongmu untuk menjadi versi terbaik dirimu dan membuatmu mampu melihat hal terbaik yang kamu punya. Nah, jadi the pusher ini atau sang pendorong ini adalah orang yang bisa melihat dalam diri kamu itu kamu bisa loh, kamu ada potensi loh, dan orang ini yang akan mendorongmu untuk melihat diri kamu yang sebenarnya dan bahwa kamu bisa, kamu ada bakat di dalam dirimu. Kita perlu tipikal orang seperti ini. Dan kemudian supaya hidup kita nggak kaku-kaku aja, supaya hidup kita juga fleksibel, kita perlu tipikal orang yang kelima, yaitu the funny crazy friend atau teman yang lucu, teman yang kocak. Orang ini bisa membuatmu tertawa lebar, bisa menikmati hidup supaya nggak kaku-kaku aja untuk bekerja keras, meraih mimpi. Tapi ada juga senang-senangnya, ada juga tertawanya, ada juga bercandanya, begitu ya. Nah, jadi inilah tipikal orang yang perlu ada di sisi kita. 5 orang inilah sang pemimpi, sang pekerja keras, sang realistik,
sang pendorong, dan teman yang kocak. Oke teman-teman, untuk sesi ini sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian semua memiliki relasi pertemanan yang sehat dan dikelilingi orang-orang yang positif. Amin. Jangan lupa di like dan di subscribe channel ini agar kalian gak ketinggalan updatean selanjutnya. Oke, salam sukses dan sampai jumpa di sesi berikutnya. God bless all.